Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga kabar pada pagi hari ini kita selalu diberikan kesehatan sehingga kita dapat menerima pembelajaran dengan baik. Baik, sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita berdoa dengan membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Untuk pembelajaran pada pagi hari ini, kita masuk ke bab 2, yaitu dengan mengenal nama Allah lebih dekat. Nah, untuk tujuan pembelajarannya, yang akan kita bahas pada pagi hari ini yaitu tentang menjelaskan arti dan makna Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mu'mit, dan Al-Ba'id. Nah, makna dari Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mu'mit, dan Al-Ba'id itu adalah nama-nama Asmaul Husna. Untuk pembelajaran di kelas 5, kita wajib mengetahui 5 Asmaul Husna yang harus kita pahami. Dan tujuan pembelajaran yang kedua yaitu meyakini bahwa hanya Allah dan yang memiliki kekuasaan atas hidup dan mati. Tujuan pembelajaran yang ketiga meneladani sifat-sifat Allah dalam kehidupan sehari-hari. Dan tujuan pembelajaran yang keempat memperkuat iman kepada Allah. Berikutnya yaitu tentang pengertian Asmaul Husna. Asmaul Husna adalah gabungan dari dua kata Arab. Asma berarti nama-nama dan husna berarti yang indah, baik, dan agung. Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang baik dan indah. Allah memiliki 99 nama yang mencerminkan sifat-sifatnya yang sempurna. Jadi, di dalam pengertian Asmaul Husna, Allah memiliki 99 nama yang mencerminkan sifat-sifat yang sempurna. Makanya dari itu, nama-nama yang baik, nama-nama yang agung, itu adalah nama-nama Allah. Nah, kita bahas satu persatu ya dari 5 Asmaul Husna tadi. Yang pertama itu adalah Al-Qawiyyu. Al-Qawiyyu artinya itu maha kuat. Jadi Allah memiliki kekuatan sempurna yang tidak terbatas. Tidak ada satupun makhluk yang mampu menandingi kekuatannya. Segala kejadian terjadi atas kehendak dan kekuasaan Allah. Kita harus kuat menghadapi tantangan dan tidak mudah menyerah dalam kebaikan. Nah, di dalam Al-Qawiyyu ini kita tidak bisa sombong, kita tidak bisa bahwasanya kita adalah yang paling kuat, karena yang paling kuat itu hanyalah Allah. Jadi kita sebagai makhluknya, kita harus meyakini bahwasanya Allah lah yang maha kuat. Asmaul Husna berikutnya yang kedua yang harus kita pahami yaitu Al-Qayyum. Apa Al-Qayyum? Al-Qayyum itu adalah hidup dan berdiri sendiri. Jadi Allah berdiri sendiri dan tidak bergantung
kepada siapapun. Seluruh alam semesta bergantung pada kekuasaannya. Allah terus menjaga dan mengatur ciptaannya tanpa lelah. Kita harus belajar mandiri dan bertanggung jawab atas tugas yang diberikan. Maksudnya apa? Jadi kita sebagai makhluknya, bagaimana cara kita untuk berdiri sendiri dan belajar bertanggung jawab dengan tugas yang diberikan? Nah, ketika Bapak Ibu guru memberikan tugas, berarti kita harus mengerjakan tugas dengan bertanggung jawab. Tugas piket di kelas juga harus bertanggung jawab melaksanakan tugas piketnya. Banyak hal yang harus kita lakukan dan bertanggung jawab atas tugas yang diberikan. Jadi, hanyalah Allah yang hidup dan berdiri sendiri, tidak dibantu oleh siapapun, tidak ada rasa sakit, tidak ada rasa kesepian, karena beliau itu hidupnya berdiri sendiri. Hanyalah Allah dan alam semesta ini adalah kekuasaannya atau ciptaannya. Jadi kita sebagai makhluknya harus meyakini bahwasanya Allah itu berdiri sendiri. Oke. Dan Asmaul Husna yang ketiga yaitu Al-Muhyi. Apa Al-Muhyi? Maha menghidupkan. Allah memberikan kehidupan kepada segala makhluk. Kan adalah anugerah yang harus disyukuri dan dijaga. Setiap makhluk bernyawa hidup atas izin Allah. Kita harus menghargai hidup, menjaga kesehatan, dan menyayangi makhluk hidup. Nah, maksudnya apa? Maksudnya itu adalah kita harus selalu menjaga kesehatan dan menyayangi makhluk hidup, karena semua yang ada di bumi hidup itu adalah ciptaannya. Jadi setiap makhluk hidup yang bernyawa itu atas izin Allah. Makanya kita harus selalu bersyukur kita diberikan sehat, kita diberikan nikmat, kita diberikan waktu untuk hidup. Jadi kita sebagai makhluknya harus meyakini bahwa Allah Maha menghidupkan, karena tidak ada orang yang bisa menghidupkan manusia kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, baik. Asmaul Husna berikutnya yang harus kita pahami itu adalah Al-Mu'mit. Al-Mu'mit itu Maha mematikan. Jadi Allah berkuasa mencabut nyawa siapa saja dan kapan saja. Kematian adalah takdir yang pasti harus kita siapkan. Hanya Allah yang menentukan hidup dan mati. Kita harus memperbanyak amal baik sebagai bekal sebelum meninggal dunia. Nah, jadi maksudnya Al-Mu'mit atau Maha mematikan ini, kita harus meyakini bahwa kita sebagai makhluk hidup pasti akan mati. Tidak tua, tidak muda, tidak baik, tidak manusia. Semua makhluk hidup yang ada di bumi, baik itu hewan, tumbuhan yang hidup, itu bakal mati. Makanya sekarang kita sebagai manusia harus memperbanyak amal baik untuk bekal kita hidup di akhirat nanti. Karena segala sesuatu perbuatan kita di dunia
semuanya akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Makanya itu kita harus jadi anak yang soleh, pinter. Asmaul Husna berikutnya yang harus kita pahami yaitu Al-Ba'is. Al-Ba'is adalah Maha membangkitkan. Allah akan membangkitkan semua makhluk pada hari kiamat. Setiap orang akan dimintai pertanggungjawaban atas amalnya. Kehidupan di dunia adalah sementara, akhirat kekal. Kita harus beriman pada hari kebangkitan dan selalu memperbaiki diri. Maksudnya apa? Maksudnya kita nanti setelah kita meninggal dunia, bumi kita hancur, yang dikatakan kiamat. Nah, nanti kita di padang mahsyar akan dibangkitkan semua makhluknya. Dan itu akan dipertanggungjawabkan semua perilaku kita di dunia. Jadi kita harus berbuat baik supaya apa? Supaya kita masuk surga. Pinter. Nah, jadi kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini yaitu Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang indah dan agung. Kita belajar 5 nama Allah yaitu Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mu'mit, dan Al-Ba'id. Allah berkuasa atas hidup mati dan kebangkitan. Meneladani sifat Allah membuat kita jadi pribadi yang kuat, mandiri, dan bertakwa. Insya Allah. Setelah kita belajar 5 Asmaul Husna, kita menjadi anak yang baik, menjadi anak yang soleh. Dan itu pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bisa dipahami dan bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan 5 nama Allah atau 5 nama Asmaul Husna. Cukup sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.